Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, sehat semua dan sukses untuk kita. Kembali lagi ke channel ini, yakni Pusat Informasi Arsip. Untuk preview kemarin, channel sebelumnya yang sudah kita bahas tentang pengantar kearsipan dan tentang pengantar bedah undang-undang nomor 43 tahun 2009, dan selanjutnya yakni sekarang kita akan membahas tentang bab 1, beduk 1, bab pertama yang akan membahas tentang ketentuan umum. Ketentuan umum itu berisi tentang istilah atau terminologi seputar kearsipan. Tentu saja semua orang, teman-teman bisa membacanya sendiri di undang-undang tersebut, tapi saya akan berusaha membuatnya secara lebih menarik agar kita semua lebih memahami tentang isi dari konsep bab 1. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini di Pusat Informasi Arsip dan aktifkan loncengnya untuk supaya teman-teman dapat informasi di video terbaru seputar informasi kearsipan yang akan selanjutnya ditayangkan. Oke, teman-teman, kita kembali lagi di seputar pembahasan tentang bab 1, yaitu tentang ketentuan umum atau istilah atau terminologi kearsipan, yang saya akan berusaha membuatnya lebih menarik, dan teman-teman bisa saja membacanya sendiri di undang-undang tersebut. Pada kesempatan ini, di rubrik kali ini, yang nantinya akan ada rubrik-rubrik selanjutnya, ada bab 2, bab 3, hingga beduk ini selesai. Oke, bab 1. Mudah-mudahan terbaca ya. Bab 1 tentang ketentuan umum. Ketentuan umum. Di bab ini, istilah yang pertama yaitu pasti tentang kearsipan. Kearsipan itu apa? Kearsipan itu adalah hal yang berkenaan tentang arsip. Terus, arsip itu apa? Arsip ini yaitu penjelasan dari kearsipan itu. Arsip itu adalah rekamannya, adalah arsipnya, adalah medianya yang digunakan untuk transaksi atau pertukaran informasi. Jadi digunakan untuk transaksi, ya. Terus tujuannya setelah untuk transaksi itu, ya, untuk pertukaran informasi itu tujuannya agar diterima setelah ini rekaman dibuat atau arsipnya dibuat, dilakukan transaksi, diterima, digunakan. Nah, ini untuknya, untuk masyarakat, untuk organisasi, untuk lembaga. Jadi ini untuknya, atau untuk negara gitu ya. Nah, ini dibuat, diterima. Jadi ini pengertian arsip itu hanya ini. Ini arsipnya, medianya apa? Misalnya arsip kertas, film, atau rekaman. Terus ada transaksi, ada dibuat dan diterima dan diserahkan gitu kan ya. Terus tujuannya untuk siapa? Untuk lembaga negara, untuk pemerintah, untuk organisasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang menaungi arsip ini, maksudnya yang bertugas untuk mengelola arsip ini adalah seorang arsiparis. Arsiparis itu seseorang yang bertugas untuk mengelola arsip sesuai kompetensinya. Jadi dia punya kompetensi.
di bidang kearsipan. Jadi arsiparis ini pasti sudah melakukan diklat, sudah melalui pendidikan atau sertifikasi untuk sebagai pemenuhan syarat sebagai kompetensi arsiparis ini. Ya, oke. Jadi arsiparis ini bertugas untuk mengelola arsip, baik itu arsip dinamis, arsip statis, ya seputar di dunia kearsipan, di kegiatan kearsipan. Oke, selanjutnya ada kategori arsip ya. Oke, ya di sini saya akan menjelaskan tentang kategori arsip. Jadi kategori arsip itu ada dua. Ada arsip terjaga, ada arsip umum. Arsip terjaga itu arsip yang dilindungi oleh negara supaya utuh, aman, dan selamat. Jadi itu arsipnya itu benar-benar krusial. Ya, karena arsipnya itu krusial dan penting bagi negara untuk kelangsungan hidup bagi suatu bangsa, sehingga harus dijaga. Dan adapun arsip umum adalah arsip yang di luar dari kategori arsip terjaga. Ya, misalnya arsip dinamis dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya kita akan bahas jenis arsip. Jenis arsip dibagi jadi dua. Ada arsip dinamis, ada arsip statis. Arsip dinamis, arsip yang setiap hari digunakan baik di keperluan kantor ataupun suatu organisasi. Arsip dinamis itu digunakan secara langsung untuk kebutuhan pencipta arsip, kegiatan pencipta arsip. Misalnya di kantor, misalnya kantor ANRI atau kantor daerah, ya arsip daerah itu melakukan pengelolaan arsip di dalam kegiatan di dalam internalnya itu ya arsip dinamis gitu. Dengan record center, dengan pengelolaannya arsipnya dimasukkan ke record center. Nah, misalnya nih kategori arsip dinamis ya. Nah, arsip dinamis ini misalnya kategorinya apa? Arsipnya itu ada yang terbatas atau rahasia. Ya, misalnya ini sangat rahasia. Nah, ini awalnya di dinamis nih. Tapi nanti kan misalnya ini arsip di sininya itu bersifat mempunyai nilai kesejarahan dari seorang tokoh ataupun dari peristiwa. Nah, dalam 1 tahun ke depan lama-lama akan menjadi arsip statis, diserahkan ke lembaga kearsipan. Ini barangnya sama, diserahkan ke lembaga kearsipan. Kalau misalnya dalam skala nasional diserahkan ke arsip nasional. Tapi kalau misalnya di tingkat pusat nanti di lembaga kearsipan pusat. Oke, arsip dinamis itu dibagi jadi 3. Ada arsip aktif, ada arsip inaktif, ada arsip vital. Arsip aktif itu arsip yang frekuensinya penggunaannya itu tinggi, jadi sering digunakan. Arsip inaktif, arsip yang jarang digunakan. Bedanya itu aja. Terus ada lagi arsip vital. Arsip vital itu dalam tata bahasa sama aja kayak arsip penting gitu. Arsip yang mempunyai persyarat. Arsip yang keberadaannya sebagai prasyarat dasar bagi suatu organisasi itu gitu. Bagi pencipta arsip gitu, organisasi atau pencipta arsip. Jadi kalau kalau tidak ada arsip vital itu akan goyah. Jadi itu merupakan prasyarat utuh, tidak dapat diperbarui dan tidak dapat tergantikan apabila rusak atau hilang. Oke, saya akan lanjutkan bahasan tentang instrumen kearsipan yang masih dalam bab 1 ketentuan umum, yaitu istilah kearsipan. Oke, yang pertama saya bahas itu instrumen kearsipan. Kalau di dalam ketentuan umum ada 2 yang dibahas, yaitu tentang
eh, SKKAD dan JRA. SKAD itu Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Dinamis, atau di sana disebutkan akses arsip. Terus ada lagi jadwal retensi arsip. Nah, saya akan tambahkan langsung ya. Yang pertama, yang istilah yang harus ada juga adalah tata naskah dinas. Sebelum arsip itu disebar, di arsip itu diciptakan terlebih dahulu dengan pedoman kearsipan, yaitu tata naskah dinas sesuai ketentuan pedoman dari pencipta arsip itu sendiri ya, masing-masing. Nah, setelah sesuai dengan tata naskah dinas, nanti ada bab khusus lagi yang saya akan jelaskan tentang tata naskah dinas ini, karena ini banyak. Yang kedua adalah klasifikasi arsip. Klasifikasi arsip itu jadi arsip yang diciptakan itu kategorinya berbeda-beda dari tiap unit pengolah. Misalnya dari kegiatan kepegawaian, dari kegiatan pengadaan. Nah, dari kegiatan keuangan. Nah, itu kode klasifikasinya itu berbeda-beda. Misalnya keuangan KU titik berapa. Nah, itu dibedakan. Selanjutnya tentang klasifikasi keamanan akses dinamis. Nah, setelah diberi kode klasifikasi, selanjutnya dikategorikan arsip itu siapa saja pihak yang berkepentingan untuk melihat atau mengakses arsip tersebut. Dengan apa? Dengan dikategorikan arsip itu kategorinya itu apakah terbatas, ataukah rahasia, ataukah sangat rahasia, ataukah biasa gitu. Jadi untuk umum. Jadi ini diberlakukan karena berkaitan dengan Undang-Undang KIP, Keterbukaan Informasi Publik gitu. Selanjutnya ada jadwal retensi arsip, JRA. Singkat saja ya. Jadi JRA ini diperlukan untuk retensi arsipnya itu sendiri, untuk jadwal pemusnahan arsip, berapa lama arsip itu dimusnahkan dan berapa lama arsip itu disimpan gitu ya. Ini untuk supaya arsip itu ada pengendalian waktu dan disimpan, selanjutnya dimusnahkan. Oke, selanjutnya ada DPA. DPA itu apa? Daftar Pencarian Arsip. Kalau di bahasan selama di Undang-Undang 43 2009 itu menyebutnya DPA ya. Kalau yang sebelumnya daftar telaah. Terus DPA ini artinya apa? Atau dibuatnya untuk apa? Untuk mencari arsip yang bernilai sejarah, yang ingin ditemukan gitu oleh umumnya ya oleh lembaga arsip itu sendiri. Nanti misalnya kayak ini arsip tokoh ini belum ada, nah dibuatlah DPA itu. Siapa ya nanti dari pencipta arsip, misalnya dari yang skala nasional, dia misalnya akan membuat DPA, daftar pencarian arsip. Nanti kan diumumkan, tolong dicari arsip ini gitu. Arsip yang mempunyai nilai sejarah. Oke, itu saja dari saya bab tentang ketentuan umum istilah kearsipan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan nyalakan terus notifikasi lonceng ini tetap di Pusat Informasi Arsip. Thank you.